Halo, perkenalkan namaku Arta Yohana. Kali ini aku mau membacakan apa kata netizen dalam sebuah kolom komentar media sosial. Nah, kenapa aku perlu membawakan ini? Karena menurutku perspektif netizen itu sangat beraneka ragam. Ada yang aneh, unik, lucu, bahkan bahkan ada yang informatif gitu. Jadi, uh, aku ingin membawakan ini. Untuk yang pertama, judulnya adalah Sepasang Kekasih Asal Makassar, Sulawesi Selatan menyimpan 7 janin dalam kotak makan. 7 janin. Oke. Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto mengatakan sang wanita melakukan aborsi di beberapa tempat sejak 2012. Setiap selesai aborsi, janin tersebut disimpan dalam kotak makan. Diduga proses aborsi yang dilakukan sekitar 9 tahun itu hanya dilakukan mereka berdua. Wanita berinisial MN itu diduga memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu persalinan sebab NN merupakan lulusan sarjana kesehatan dan kini bekerja sebagai karyawan di bidang yang sama. Belum diketahui alasan mereka menyimpan janin-janin itu dalam kotak makan. Budi mengaku masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini berita yang udah mereka edit, yang udah kumparan edit. Sebelumnya, yang sebelum diedit, yang aku ingat, ini tuh kronologinya diawali dari Pak Kos yang mau beres-beres kosannya, kamar kosannya, karena ada yang mau menyewa kosan miliknya. Nah, ketika beres-beres itu, Pak Kos itu menemukan, awalnya dia itu mencium bau busuk dulu, kayak bau busuk yang menyengat. Nah, setelah itu dia menemukan kotak makan dan membukanya. Ternyata itu isinya janin dan 7 janin. Akhirnya Pak Kos ini menghubungi polisi dan melaporkan kejadian itu. Nah, setelah itu pihak kepolisian menindaklanjuti dan mencari pemilik penyewa kos sebelumnya. Nah, setelah dilakukan penyelidikan ini, akhirnya polisi menduga bahwa ini tuh dilakukan oleh sepasang kekasih yang dulu perempuannya meninggali tempat kos tersebut. Pas awal aku membaca itu, tadi udah aku sampaikan, aku agak mual gitu, dan ada banyak pertanyaan gitu, kayak kenapa harus disimpan dalam kotak makan gitu, dan kenapa juga kotak makannya itu ditinggal dalam kosan gitu. Kan ketika dia udah mau pergi dari kosan, harusnya dia tuh gak meninggalkan jejak, tapi ini malah justru ditinggal di situ gitu. Jadi kayak aku menduga waktu itu apa ya, kok kayak ada yang gak beres gitu. Jadi aku membaca kolom komentar, mencoba mencari jawaban dan melihat perspektif dari teman-teman gitu. Nah, yang pertama itu tuh menurutku ada banyak banget yang lucu, kayak kebanyakan itu berkomentar kayak kenapa nggak pakai pengaman gitu. Kebanyakan kayak gitu, tapi ada juga yang enggak, kayak karena 7 terus disimpan dalam kotak makan. Ada yang sempat berpikiran jangan-jangan ini untuk pesugihan dan yang lainnya gitu. Oke, kita baca aja ya. Ini ada yang bilang tanda-tanda kiamat semakin dekat, mengerikan sekali. Terus ada yang bilang, Tuman, ih sampai 7, kenapa nggak pakai pengaman sih bunda gitu. Terus ini ada yang niat banget pakai caps lock gitu. Kalau nggak mau tanggung jawab sama apa yang sudah diperbuat, ya jangan terus-terusan dilakukan dong. Itu anak nggak salah titipan, makanya nggak usah kali diaborsi ya Allah. Di luar sana masih banyak ibu-ibu yang pengen punya anak, Mbak. Tega lo ya. Terus ini, aborsi sampai 7 kali, sepertinya aneh. Lebih mungkin dia buka praktek aborsi sendiri. Terus ini ada yang
Ya Allah, tolong janinku ditiup ke rahimku aja, jangan di rahim orang yang salah. Sudah 7 tahun menanti, pilu rasanya baca berita kayak gini. Ya, untuk teman-teman yang masih menunggu mungkin sangat menyakitkan. Bahkan aku pun pas baca ini juga sebagai perempuan, ini tuh sangat menyakitkan. Bahkan reaksiku sangat mual waktu itu. Astagfirullah, bagaimana pertanggungjawabannya kelak bayi-bayi ini berdiri tegak di pengadilan Allah Ta'ala lalu meminta haknya. Aduh, bentar ya. Ini. Tenaga kesehatan nggak tahu alat kontrasepsi apa ya, lebih ke gangguan jiwa kayaknya sih gitu. Aku awalnya juga sempet mikir gitu, mungkin ada masalah dengan si mbaknya atau masnya ini gitu. Sampai 7 kali itu berarti kan pertama, terus diulang lagi sampai 7 kali. Dan yang paling mengherankan itu tuh semua janinnya itu disimpan, nggak dikubur atau apa, disimpan di dalam kamar gitu. Emang nggak bau gitu loh pas membusuk. Dan entahlah. Terus ada, kok dia nggak takut ya kena sial gitu, sekali gagal terus pendarahan gimana. Entahlah, dimuseumkan, ntar dijual atau di NFT-in kayaknya. Tega bener jadi orang bunuh janin orang lain, pengen punya anak sampai bayi tabung segala. Dibuat NFT. Terus ini ada lagi, di luar ngomongin moral karena udah jelas mereka amoral, udah aborsi. Lulusan sarjana kesehatan kok bisa-bisanya nggak pakai kontrasepsi sih. Pencegahan bukannya malah aborsi. Mungkin biasanya kalau akan kayak gitu lebih baik pakai kontrasepsi, tapi aku tuh melihat ada hal lain di balik ini gitu. Kalau sampai 7 kali itu tuh harusnya belajar dari pengalaman yang pertama, tapi ini tuh diulangin sampai 7 kali gitu. Kenapa gitu? Tapi ini netizen aku belum menemukan apa ya, argumen netizen yang mampu menjawab pertanyaanku gitu. Ada yang jawab gini, kok serem ya, bakalan jadi tuyul nggak sih kalau kayak gitu? Emang iya ya, mitosnya emang gitu sih, kalau ada bayi-bayi yang meninggal, janin yang meninggal dalam kandungan itu jadi tuyul gitu. Tapi itu mitosnya sih. Aku pernah denger yang kayak gitu, tapi aku nggak percaya. Kalau kalian gimana? Terus ini, ada yang jawab lucu, singkat padat aneh, psikotes. Kenapa psikotes? Terus ada yang komentar dari komen psikotesnya itu, bentar, masih lemot sekali. Terus ada yang nanggepin, bukan psikotes tapi psikopat. Bapak namanya psikopat, bukan psikotes. Terus ini, 10 tahun 7 janin. Berarti kurang lebih hampir tiap tahun itu lahir hampir tiap tahun itu tuh hamil gitu. Ya nggak sih, kalau 10 tahun 7 janin. Cuman mungkin ada jeda 2 tahun baru hamil lagi, 2 tahun baru lahir lagi. Tapi rata-rata itu berarti 1 tahun 1 janin. Nah ini nih, ada lagi, punya ilmu nggak punya hati. Ya kayak gini nih, kalau nggak mau hamil pakai KB kan bisa. Kalau nggak pakai KB kan bisa KB sendiri. Gemes sekali baca beritanya.
aku juga gitu. Yang jadi pertanyaanku adalah, ini kan kuliah, berarti kan ya anggap aja lah dia punya latar belakang pendidikan yang bagus, apalagi dia jurusannya adalah tentang ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kurasa edukasi tentang seksual itu mereka paham lah gitu. Tapi kenapa mereka melakukan ini sampai 7 kali dan disimpan dalam kotak makan? Itu yang menjadi pertanyaanku. Cuman sampai sekarang jawaban dari netizen belum menjawab pertanyaanku. Terus lebih sedih baca komen, membunuh dan berzina sama-sama dosa. Jadi jangan pilih mana yang lebih mending, karena semua api itu panas. Jadi kan tadi ada netizen yang bilang, kalau mau enak-enak ya pakai KB gitu. Nah terus ini yang balesin ada yang gitu, membunuh berzina sama-sama dosa gitu. Mereka 9 tahun pacaran menghasilkan 7 janin. Lah gue nikah 10 tahun menghasilkan 3 anak aja berasa ngap pas tahu hamilnya. Ya ini sampai 7 janin ya, 7 kali hamil berarti. Untung masih hidup mbak ini. Untung masih hidup mbak ini. 7 janin, prosesnya aborsi 7 kali itu gimana? Dan masih mau berlanjut. Ya salam. Ya intinya dari apa ya? Dari berita itu, dari janin yang disimpan dalam 7 kotak makan dan alasan kenapa disimpan itu aku belum menemukan jawabannya dari netizen. Biasanya netizen itu cukup informatif, tapi di kolom komentar ini aku belum menemukan jawaban yang jadi pertanyaanku. Nah, keesokan harinya nih ada berita kelanjutan dari 7 janin ini. Bentar ya, aku cariin dulu. Pertanyaanku ini terjawab di berita yang diupload hari berikutnya setelah berita ini dimuat. Berarti sekitar tanggal 10 Juli 2022 masih di kumparan.com. Jadi beritanya gini, judulnya. Akan menguburkan 7 janin yang sudah disimpan selama 10 tahun bila dinikahin pacar. Jadi oke, dari judulnya aja ini sudah menjawab pertanyaanku, alasan kenapa perempuan ini tuh gak menguburkan janinnya tapi disimpan di dalam kotak makan. Ya alasannya karena menunggu dinikahin oleh pacarnya ini. Oke, kita baca kelanjutan beritanya ya. Polisi menyebutkan perempuan yang melakukan aborsi sebanyak 7 kali hingga menyimpan janinnya di dalam kotak makan di Makassar lantaran tidak kunjung dinikahi. Nah loh, ia telah beberapa kali dihamili oleh pacarnya sejak tahun 2012. Pasangan yang melakukan aborsi ini berinisial NM, 29 tahun, dan SP. Sang perempuan NM telah ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara, dan sang pria SP ditangkap di Kalimantan. Keduanya sedang dalam perjalanan ke Makassar. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonal T. Simanjuntak mengatakan NM melakukan aborsi hampir tiap tahun sejak tahun 2012 hingga 2007. Tapi aksinya baru ketahuan pada Sabtu 4 Juni 2007 kemarin. Jadi mereka tuh melakukan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun, dia hamil 7 kali. Tiap tahun hamil, bahkan mungkin gak nyampe dalam 1 tahun, udah hamil lagi gitu. Dan alasannya karena gak dikubur, karena si perempuan ini gak kunjung dinikahin dan baru akan menguburkan itu ketika sudah dinikahi oleh laki-lakinya. Nah, yang jadi pertanyaan nih, kenapa pas meninggalkan kos
mbak ini nggak membawa kotak makan ini gitu, kenapa ditinggal di kosan? Apakah karena kelupaan? Masa sih kelupaan, itu kan hal yang besar, hal yang luar biasa ya, kayak kayak rahasia besar, kenapa sampai kelupaan gitu? Oke, kita cari tahu jawabannya di kolom komentar. Apakah netizen bisa menjawab pertanyaanku? Oke, kita scroll. Sakit itu mah bukan komitmen, kebanyakan nonton film creepy. Gila sih anjir sampai kayak gitu. Gak kebayang nih orang hidupnya macam apa. Oh iya, jadi tadi tuh sebelum aku buat video ini, aku sempat baca-baca di beberapa uh, berita online lain. Nggak habis pikir sih, ada beberapa berita yang memberitakan itu fotonya, itu ada foto janin itu, jadi janinnya itu tuh ada yang udah gede gitu, bahkan udah lengkap, kayak udah bener-bener udah sebayi gitu. Yang aku sayangkan itu tuh kenapa di media itu fotonya itu harus diposting gitu. Menurutku itu nggak etis sih. Kalau menurut kalian gimana? Ya nggak sih, harusnya nggak boleh kayak gitu tuh diposting gitu di media. Kalau mau diposting harusnya di blur atau diapain gitu. Ini bener-bener dilihatin gitu, dan bayinya, maaf, janinnya itu tuh udah gede gitu. Nah ini lah, mau-maunya kawin sama laki-laki kayak gitu. Nah ini ada yang jawab nih. Apa nggak sakit itu, organ dalam aborsi mulu, buset dah. Ngasih DP dulu aja mbak, ya kali, ngasih DP dulu aja, ngasih DP dulu aja dong. Ngasih DP duluan jarang yang dinikahin mbak. Maksudnya paham ya, ngasih DP dulu aja mbak, jarang yang dinikahin. Jadi DP-nya itu maksudnya dihamilin dulu DP, tapi pelunasannya jarang yang dilunasin gitu, jarang yang sampai dinikahin gitu. Ya sering ya denger kayak, aku janji deh akan menikahi, aku janji akan bertanggung jawab. Tapi kebanyakan nih yang aku denger-denger, dan kalau dinasehatin, jangan percaya kalau ada laki-laki yang bilang kayak gitu. Kalau misal kalian mau sama mau, paling enggak pakailah alat kontrasepsi. Itu sih menurutku kayak gitu. Tapi ya terserah, monggo lah, setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau sampai kayak gini malah kan akhirnya membahayakan untuk kesehatan juga, jatuhnya juga kriminal juga kan. Ada yang diksinya nih bagus, mau enak nggak mau anak, fix sakit jiwa gitu. Ya gitulah komentar netizen. Menurutku dari komentarnya nggak cukup informatif sih, tidak cukup menjawab pertanyaanku kenapa si janin ini ditinggal di kosan gitu. Kelupaankah atau apakah, nggak tahu lah, masa kelupaan sih. Semoga suatu saat ada jawaban ya dari berita ini. Oke, demikian ya satu berita yang cukup menyengangkan dari Sulawesi yang dimuat dalam kumparan.com. Ya, terima kasih. Bye.